Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss pada mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai video pembelajaran konsep asam dan basa. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas yaitu ada pengertian asam dan basa, ciri-ciri asam dan basa, contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari, dan juga teori asam dan basa. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama ada pengertian asam. Asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Nah, asam ini terbagi menjadi dua, ada asam kuat dan juga asam lemah. Nah, asam kuat ini merupakan asam yang mengalami disosiasi sempurna dan juga mudah melepaskan ion H+. Nah, contoh dari asam kuat ini ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, asam bromida, dan juga asam yang lainnya. Sedangkan asam lemah ini merupakan asam yang mengalami disosiasi sebagian dan sukar melepaskan ion H+. Contoh dari asam lemah sendiri itu ada asam asetat, asam fosfat, asam oksalat, asam fluorida, dan juga asam yang lainnya. Yang kedua ada pengertian basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yaitu alkuili yang artinya abu. Basa juga terbagi menjadi dua, ada basa kuat dan juga basa lemah. Nah, basa kuat ini merupakan basa yang mengalami disosiasi sempurna dan mudah melepaskan ion OH-. Contoh dari basa sendiri itu ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, litium hidroksida, dan juga sebagainya. Sedangkan basa lemah itu basa yang mengalami disosiasi sebagian dan juga sukar melepaskan ion OH-. Nah, contoh dari basa lemah itu ada amonia, amonium hidroksida, terus natrium bikarbonat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri asam dan basa. Yang pertama ada ciri-ciri asam terlebih dahulu. Asam memiliki rasa yang masam, kemudian dia pH-nya kurang dari 7. Asam ini dapat mengubah kertas lakmus warna biru menjadi warna merah. Kemudian dia bersifat korosif, dapat melarutkan logam, kemudian larutan asam yang dalam air juga dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya ciri-ciri basa. Yang pertama basa itu memiliki rasa yang pahit, kemudian pH-nya lebih dari 7. Dia dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Basa bersifat kaustik, kemudian basa dapat menetralkan asam, dan juga basa dapat bereaksi dengan lemak dengan membentuk sabun. Dalam kehidupan sehari-hari, asam dan basa sangat berperan penting. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada cuka yang mengandung asam asetat, kemudian ada jeruk yang mengandung asam sitrat, kemudian apel mengandung asam malat, ada minuman bersoda yang mengandung asam karbonat, dan juga ada klorida yang mengandung asam klorida. Sedangkan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu ada obat ma, di mana obat ma ini mengandung basa seperti magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang dapat membantu menetralkan asam lambung. Kemudian ada sabun yang mengandung basa kuat yaitu natrium hidroksida, dan juga ada deterjen yang mengandung natrium hipoklorit yang dapat membantu membersihkan dan memutihkan pakaian. Selanjutnya ada teori asam dan basa. Teori yang pertama yaitu ada teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini dikemukakan oleh ilmuwan Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, senyawa ionik dalam larutan akan mengalami proses penguraian menjadi ion-ion penyusunnya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang akan menghasilkan ion hidronium atau H+ jika dilarutkan dalam air. Adapun reaksi ionisasi asam Arrhenius yaitu HX akan bereaksi menjadi H+ dan X-. Contohnya pada asam klorida yaitu HCl akan bereaksi menjadi H+ dan Cl-. Asam klorida ini merupakan senyawa kovalen yang tidak menghasilkan ion. Namun ketika dilarutkan dalam air, ia akan terionisasi sempurna membentuk ion H+ dan Cl-. Nah, ion H+ ini akan berikatan dengan air membentuk ion H3O+. Ion H+ ini sebagai pembawa sifat asam, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut sisa asam. Sedangkan basa Arrhenius adalah zat yang akan menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya pada NaOH yang akan menghasilkan Na+ dan OH-.
Nah, natrium hidroksida atau NaOH ini merupakan senyawa ionik yang menghasilkan ion Na+ dan OH-. Ion OH- yang dihasilkan inilah yang akan menyebabkan suatu larutan bersifat basa. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Konsep dari teori ini yaitu berdasarkan kemampuan mentransfer atau donor dan menerima atau akseptor proton ion H+. Menurut teori asam Bronsted-Lowry, setiap asam Bronsted memiliki basa konjugat dan setiap basa Bronsted juga memiliki asam konjugatnya. Basa konjugat berasal dari spesies sisa ketika satu proton dihilangkan dari asam, sedangkan asam konjugat berasal dari penambahan proton ke basa Bronsted. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mentransfer proton ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton ion H+. Dalam suatu asam, setelah melepas satu proton akan membentuk basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima satu proton akan membentuk asam konjugasi, sehingga dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi dapat dilihat dari spesies yang mirip dan perbedaan jumlah hidrogennya. Biasanya pada asam, H+ akan berkurang, sedangkan pada basa H+ akan bertambah. Contohnya pada HCl yang bereaksi dengan NH3. HCl mendonorkan proton pada NH3 sehingga HCl merupakan asam dan NH3 adalah basa. Setelah mendonorkan proton pada NH3, maka HCl akan membentuk Cl- yang disebut basa konjugasi. Kemudian untuk NH3 setelah menerima proton dari HCl, maka akan membentuk NH4+ yang merupakan asam konjugasi. Contoh lain yaitu antara HCl dengan H2O. Pada reaksi HCl dengan air, HCl bertindak sebagai asam yang mendonorkan proton ke H2O, sehingga H2O berubah menjadi ion hidronium atau H3O+, dan HCl berubah menjadi Cl-. Sedangkan H2O akan bertindak sebagai basa yang akan menerima ion H+ dari HCl. Selanjutnya ada teori Lewis. Teori ini dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923. Teori ini menjelaskan tentang asam basa berdasarkan struktur dan ikatannya. Menurut teori asam basa Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Contohnya yaitu pada NH3 dan BF3. Dapat dilihat dari struktur tersebut bahwa NH3 memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 tidak memiliki pasangan elektron bebas. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya pada BF3, sehingga membentuk NH3-BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Menurut teori ini, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi konsep asam dan basa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.